Perkenalkan, nama saya Putri Rasis Maya dari kelas 2B Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanda dan bahaya kehamilan untuk memenuhi tugas individu promosi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanda-tanda dan bahaya kehamilan. Pengertian tanda-tanda dan bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada janin dan ibunya. Perdarahan pervaginaan. Pada masa awal kehamilan, ibu akan mengalami perdarahan yang sedikit atau spotting di sekitar waktu pertama terlambat haid. Hal ini karena terjadinya implantasi pada waktu lain dalam kehamilan. Perdarahan ringan mungkin pertanda dari serviks yang rapuh atau erosi. Mungkin normal atau disebabkan oleh infeksi. Perdarahan vagina yang terjadi pada wanita hamil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu pada awal kehamilan atau yang disingkat dengan HAP, yaitu perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan kurang dari 22 minggu, misalnya abortus, molahidatidosa, kemudian kehamilan ektopik terganggu. Yang kedua yaitu pada akhir kehamilan atau yang disingkat dengan HPP, adalah perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan 22 minggu sampai sebelum persalinan, misalnya solusio plasenta dan plasenta previa. Yang kedua ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat bisa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala yang hebat, yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat, adalah salah satu gejala preeklamsia. Preeklamsia biasanya juga disertai dengan penglihatan yang tiba-tiba hilang, kabur, bengkak atau edema pada kaki dan muka, serta nyeri pada epigastrium. Sakit kepala yang menunjukkan masalah yang serius adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sakit kepala yang hebat, yang kedua sakit kepala menetap, yang ketiga tidak hilang dengan beristirahat. Yang ketiga ada nyeri perut yang hebat. Nyeri perut yang hebat atau nyeri abdomen yang dimaksud adalah yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal, merupakan nyeri perut yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini berarti appendicitis, abortus, penyakit radang panggul, persalinan portem, gastritis, dan infeksi kemih atau infeksi lain. Nyeri abdomen bagian bawah dapat bersifat yang pertama yaitu nyeri kuat terus-menerus dalam 3 bulan pertama. Mungkin dalam tuba falopi atau saluran sel telur mengalami gangguan yang dikenal dengan istilah kehamilan ektopik terganggu. Yang kedua, nyeri kuat yang berdenyut-denyut atau seperti kram pada 6 bulan pertama. Kehamilan bisa berarti abortus atau keguguran. Yang ketiga, nyeri kuat terus-menerus di akhir kehamilan bisa berarti terjadi robekan plasenta dari dinding rahim. Ini sangat berbahaya dan mengancam jiwa ibu hamil. Yang keempat, nyeri perut berdenyut-denyut di sekitar bulan ke-7, ke-8 bisa berarti akan mengalami persalinan yang lebih cepat. Yang keempat, gerakan janin berkurang. Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 atau ke-6. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 3 jam. Biasanya diukur dalam waktu selama 12 jam, yaitu sebanyak 10 kali. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika berbaring atau istirahat, dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Gerakan janin berkurang bisa disebabkan oleh aktivitas ibu yang berlebihan, sehingga gerakan janin tidak dirasakan. Kematian janin perut tegang akibat kontraksi berlebihan. Yang kelima ada pecah ketuban dini atau keluar air ketuban sebelum waktunya. Dapat diidentifikasikan dengan keluarnya cairan mendadak disertai bau yang khas. Adanya kemungkinan infeksi dalam rahim dan persalinan prematurnitas dapat meningkatkan morbiditas dan moralitas ibu dan bayi. Cairan pervaginaan dalam kehamilan normal apabila tidak berupa perdarahan banyak, air ketuban maupun leukore yang patologis. Penyebab terbesar persalinan prematur adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Insidensi ketuban pecah dini 10%, mendekati dari semua persalinan, dan 4% pada kehamilan kurang dari 34 minggu. Yang keenam yaitu hiperemesis gravidarum, muntah terus-menerus. Terdapat muntah yang terus-menerus yang menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Gejala-gejala hipermesis misalnya yang pertama yaitu nafsu makan menurun, kemudian berat badan menurun,
nyeri peredaran darah epigastrium, tekanan darah menurun dan nadi meningkat, lidah kering, mata tampak cekung. Yang ketujuh, ada bengkak di wajah dan tangan. Hampir separuh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki, yang biasanya muncul pada sore hari, dan biasanya hilang setelah beristirahat atau meletakkannya lebih tinggi. Bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada permukaan muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan diikuti dengan keluhan fisik yang lain. Hal ini merupakan pertanda dari preeklamsia. Yang kedelapan, ada pandangan kabur. Karena pengaruh hormonal dalam kehamilan, ketajaman visual ibu dapat berubah. Perubahan kecil adalah normal. Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah perubahan visual mendadak. Misalnya pandangan kabur atau berbayang atau berbintik-bintik. Perubahan visual mungkin disertai dengan sakit kepala yang hebat. Perubahan visual mendadak mungkin merupakan suatu tanda preeklamsia. Yang kesembilan, yaitu demam tinggi. Demam tinggi terutama yang diikuti dengan tubuh menggigil, rasa sakit di seluruh tubuh, sangat pusing. Demam ini biasanya disebabkan oleh virus gigitan nyamuk seperti misalnya DBD. Pengaruh malaria terhadap kehamilan yang pertama yaitu memecahkan butir darah merah sehingga menimbulkan anemia. Yang kedua, infeksi plasenta dapat menghalangi pertukaran dan menyalurkan nutrisi ke janin. Yang ketiga, panas badan tinggi merangsang terjadinya kontraksi rahim. Akibat gangguan tersebut dapat terjadi keguguran, persalinan, prematuritas, dismaturitas. Yang ke-10, ada anemia. Pembagian anemia dibagi menjadi 3. Yang pertama, anemia ringan, yaitu 9-10 gram per sen. Yang kedua, anemia sedang, yaitu 7-8 gram per sen. Yang ketiga, anemia berat, yaitu kurang dari 7 gram per sen. Pengaruh anemia pada kehamilan dapat terjadi abortus, partus spermatulus, UGR, infeksi, hiperemesis, gravidarum, dan lain-lain. Anemia ditandai dengan yang pertama yaitu bagian pada kelopak mata, lidah, dan kuku pucat, lemah dan merasa cepat lelah, kunang-kunang, napas pendek-pendek, nadi meningkat, kemudian pingsan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.